العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, dia puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada pimpinan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa lagi kita pada malam hari ini yang akan bersama-sama belajar kitab Arba'in Nawawi, yang mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar Aidan radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala'a 'alaina ar-rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimu shalah wa tu'ti zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul bi'alama anha minas sa'il. Qala mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Qala an taridal amatu rabbataha wa an taral hufata al-urata al-'alata liha asya yatatawwaruna fil bunyan. Suman talaqa falabistu mariyan thumma qala li sallallahu alaihi wasallam ya Umar atadri man as-sabil? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua ini yang diriwayatkan juga oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah. Beliau mengatakan ketika kami semua duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a 'alaina rajulun, tiba-tiba datang seseorang kepada kami, syadidu bayadi thiyab, yang mana pakaiannya, bajunya begitu sangat bersih putih, syadidu sawadi sya'r, rambutnya begitu rapi sangat hitam, la yura alaihi atharu safar, yang tidak ada tanda-tanda bekas bepergian, wala ya'rifuhu minna ahad, dan di antara kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang kenal siapa orang tersebut. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tersebut duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu orang tersebut mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan telapak tangannya di atas lutut, di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan orang tersebut berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, beritahukan kepada aku tentang Islam. Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islam, Islam itu adalah anta syahada an la ilaha illallah. Kamu bersaksi, kamu membenarkan, kamu meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan kamu juga harus bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimas shalah, dan Islam itu adalah hendaknya kamu menegakkan salat, mengerjakan salat, wa tu'tiya zakah, dan membayar zakat, wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait, dan melaksanakan ibadah haji. Ini statota ilaihi sabila, apabila kamu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu orang tersebut mengatakan, shadaqta, kamu benar wahai Muhammad. Fajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka sahabat Umar mengatakan, kami heran terhadap orang tersebut, yang mana orang tersebut bertanya dan membenarkan yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Lalu orang tersebut bertanya kembali tentang iman. Apa itu iman? Qala antumina billah. Iman itu adalah kamu beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan juga percaya kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan juga kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga percaya kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan juga harus percaya kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, dan juga harus percaya terhadap qadar yang baik ataupun yang buruk. Qala, lalu orang tersebut mengatakan, shadaqta, engkau benar wahai Muhammad. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan. Lalu beritahu kepada aku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Qala, lalu Nabi pun menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah kamu beribadah, kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dapat melihatmu. Qala fa'akhbirni 'anis sa'ah. Lalu orang tersebut bertanya kembali, beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi pun menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang kamu tanya, kata Nabi, tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Qala fa'akhbirni 'an amaratiha. Lalu orang tersebut bertanya kembali, beritahukan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, maka Nabi pun menjawab, antalidal amatu rabataha. Ada tanda kiamat diantaranya adalah antalidal amatu rabataha, budak yang melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal uratal 'anata liha asya. Dan ketika kamu melihat orang yang tidak berpakaian, yang tidak memakai sendal, yang senantiasa menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, akan tetapi menjadi orang yang bersungguh-sungguh, yang berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan mereka. Suman talaku, lalu orang tersebut pergi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walabis malian tuma qala li, lalu dia mengatakan, ya Umar. Rasul bertanya kepada sahabat Umar, wahai Umar, atadri manis sa'i, apakah kamu tahu siapa orang yang bertanya tersebut? Qala kuntu, lalu sahabat Umar mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasul pun menjawab, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang, yang bertanya itu adalah malaikat Jibril. Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis yang kedua ini dikenal juga dengan hadis Jibril, yang mana isinya adalah tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang keyakinan, tentang ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari hadis ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya
ketika malaikat tersebut yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyerupai sebagaimana manusia biasa, sebagaimana sahabat, dan dikatakan perjumpaan malaikat Jibril dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak, sampai saking banyaknya kata ulama malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 24.000 kali ketika memberikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat itu sendiri merupakan jisim-jisim yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbuat dari cahaya, dan mereka mampu merubah wujud mereka menjadi manusia, menjadi jin, dan menjadi yang lainnya. Maka malaikat Jibril ketika merubah wujudnya menjadi manusia, yang paling banyak ditiru adalah malaikat Jibril menyerupai satu sahabat yang begitu tampan, yang begitu gagah, yang begitu bersih, namanya sahabat Dihyah. Beliau merupakan salah satu sahabat yang begitu bersih, yang begitu tampan, yang paling sering diserupai oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian pelajaran yang kita ambil ketika kita datang kepada ulama, datang kepada ustaz, datang kepada kiai, maka disunahkan untuk berpakaian yang rapi, untuk memakai wangi-wangian. Karena apa? Karena memuliakan, mengagungkan guru-guru kita yang kita datangi. Kemudian malaikat tersebut bertanya tentang Islam, apa itu Islam? Maka sesungguhnya malaikat adalah mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan, sehingga sahabat-sahabat yang lainnya mendapatkan pelajaran yang begitu berharga, pelajaran yang begitu hebat, yang datang langsung dari malaikat Jibril, dijawab langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril tersebut pertama kali yang ditanya kepada Nabi adalah tentang Islam. Apa itu Islam? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu adalah kesaksian kita, kepercayaan kita, keyakinan kita bahwasanya kita semua orang-orang Islam wajib untuk bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Nabi Muhammad adalah menjadi utusan Allah, menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian melanjutkan jawaban dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah bersyahadat orang Islam juga harus menjalankan sholat. Sholat yang kita tahu sehari semalam adalah 5 waktu, dari mulai maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. 5 waktu tersebut merupakan kewajiban bagi kita semua untuk melaksanakan, menjalankan, dan menjaga sholat yang 5 waktu tersebut. Setelah itu ketika datang bulan Ramadan, kita pun umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Dan ketika kita memiliki kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka dianjurkan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Dan diantaranya lagi, ketika kita memiliki harta benda, kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengeluarkan sebagian harta tersebut sebagai zakat, membersihkan harta-harta yang kita miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini sudah begitu jelas bahwasanya ketika kita orang Islam, maka kita wajib untuk bersyahadat, wajib untuk membenarkan, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan yang kita sembah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam juga harus menjaga melaksanakan sholat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam juga harus membayar zakat. Orang Islam ketika datang bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa, dan orang Islam juga mempunyai kewajiban daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berangkat ibadah haji bagi mereka yang telah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua iman Islamnya dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra